Dan aku ingin mengatakan kepada siapapun yang punya atau tahu lokasinya. Tapi tidak pernah terlambat. Dan kamu tidak tersesat atau sendirian. Dan tidak pernah terlambat untuk melakukan hal yang benar. Sebuah pesan langsung dan sangat emosional kepada penculik ibunya, Savannah Guthrie, merilis video baru yang mengharukan. Kini memasuki hari ke-16 pencarian putus asa untuk Nancy Guthrie, 84 tahun. Belum ada penangkapan, tersangka belum jelas, dan laporan tentang motif penculikannya pada 1 Februari saling bertentangan. Kami baru saja mendapat info baru soal pakaian orang bersenjata bertopeng di depan pintu Nancy Guthrie. Dan info ini bisa sangat penting. Dalam memecahkan kasus ini, kami sedang menangani kasus yang disajikan oleh hukum dan kejahatan. Saya Chris Stewart. Hai teman-teman, sebentar saja sebelum kita mulai episode On The Case kali ini, salah satu acara yang paling banyak ditonton di YouTube, saya ingin membicarakan tentang mitra dan sponsor kami. Morgan & Morgan adalah firma hukum cedera pribadi terbesar di Amerika dengan lebih dari 1.000 pengacara. Mereka telah memulihkan miliaran dolar untuk lebih dari 500.000 klien hanya dalam beberapa bulan terakhir. Klien di Florida mendapat 12 juta dolar, padahal asuransi hanya tawarkan 350.000. Di Pennsylvania, klien lain memperoleh 26 juta dolar, 40 kali lebih besar dari tawaran asuransi. Morgan & Morgan memudahkan Anda untuk memperjuangkan apa yang layak Anda dapatkan. Anda bahkan bisa memulai klaim dari ponsel Anda, jadi jika Anda terluka, Anda bisa memulai klaim di forthepeople.com. /OTC. Klik tautan di bawah atau scan kode QR di layar. Sejak awal, satu pertanyaan membayangi kasus ini. Siapa yang membawa Nancy Guthrie? Dan, lebih spesifik lagi, siapa yang akan menculik seorang wanita berusia 84 tahun yang sedang berjuang melawan masalah kesehatan serius? Seorang wanita yang bergantung pada obat harian untuk bertahan hidup? Saya ingin menunjukkan apa yang baru saja diposting Departemen Sheriff Kabupaten Pima Senin sore. Kami tidak memiliki tersangka dalam kasus ini, tetapi sekarang untuk pertama kalinya Sheriff mulai mengeliminasi beberapa orang, tulis Sheriff, kutipan. Untuk memperjelas, keluarga Guthrie, termasuk semua saudara kandung dan pasangan mereka, telah dinyatakan bebas dari dugaan sebagai tersangka dalam kasus ini. Keluarga itu kooperatif, ramah, dan merupakan korban dalam kasus ini. Sheriff Chris Nanos menegaskan bahwa menyarankan sebaliknya tidak hanya salah tapi juga kejam. Keluarga Guthrie adalah korban. Mohon media menghormati profesi dengan melaporkan secara penuh belas kasih dan profesionalisme. Awal penyelidikan melaporkan menantu Nancy Guthrie sebagai tersangka utama kasus ini. Karena diyakini bahwa dia adalah orang terakhir yang melihat Nancy Guthrie sebelum dia dibawa dari rumahnya, telah dilaporkan bahwa dialah yang mengantar Nancy Guthrie kembali ke rumahnya sekarang. Sebelumnya, Sheriff menyatakan tak ada yang dibebaskan sebelum ada penangkapan dalam kasus ini. Tidak jelas apa yang mengubah keputusan dan mendorong pernyataan ini sekarang. Beberapa teori telah muncul online, salah satunya terkait siapa yang membawa Nancy. Mereka masuk ke rumah itu bukan tanpa niat. Tujuan utama mereka sebenarnya untuk merampok dan mencuri barang. Lalu sesuatu terjadi dan mereka terpaksa membawa Nancy Guthrie. Sekarang, penegak hukum belum secara resmi mengungkapkan apa yang mereka pikirkan tentang niat orang atau orang-orang yang membawa Nancy Guthrie. Dan tidak jelas apakah mereka sendiri sudah tahu hal itu pada saat ini. Setidaknya dari apa yang mereka sampaikan secara resmi kepada kami. Sekarang ada sebuah laporan media yang mendapat banyak perhatian dan juga mendapat bantahan dari penegak hukum. Dan laporan itu menyatakan bahwa Nancy Guthrie adalah korban dari apa yang seharusnya merupakan perampokan di rumahnya. Kita akan membahas laporan baru itu sebentar lagi. Tapi sebelumnya, saya ingin membahas unggahan Savannah Guthrie di Instagram pada Minggu malam. Ini video baru, mentah, penuh emosi, dan pesannya terutama untuk penculik ibunya.
saya ingin tampil dan sudah 2 minggu sejak ibu kami diculik dan saya hanya ingin tampil dan mengatakan itu. Kami masih berharap dan kami masih percaya. Dan aku ingin mengatakan bagi siapapun yang memilikinya atau tahu lokasinya. Tapi tidak pernah terlambat. Dan kamu tidak tersesat atau sendirian. Dan tidak pernah terlambat untuk melakukan hal yang benar. Dan kami di sini dan kami percaya. Dan kami percaya pada kebaikan hakiki setiap manusia. Dan tidak pernah ada kata terlambat. Dan Anda bisa melihatnya. Anda tidak perlu menjadi ahli bahasa tubuh untuk melihat ini. Tapi betapa lelah, terkuras, dan emosionalnya Savannah Guthrie terlihat. Hal itu wajar mengingat situasi yang dialami keluarganya saat ini. Jelas bahwa keluarga ini terus berpegang pada harapan bahwa Nancy akan pulang ke rumah. Pesan terbaru ini terlihat sangat spontan, tidak dibuat-buat, dan jelas memiliki nada berbeda dari video terakhirnya yang mungkin Anda ingat. Pesan itu tiba mendekati tenggat yang tercantum di surat tebusan yang diduga dikirim ke media seperti TMZ. Ini maksudnya? Halo semuanya. Saya ingin muncul dan berbagi beberapa pemikiran saat kita memasuki minggu lain dari mimpi buruk ini. Pertama-tama, terima kasih atas semua doa dan kasih sayang yang kami rasakan dari saya, saudara perempuan, dan saudara laki-laki saya. Dan yang juga dirasakan oleh ibu kami. Karena kami percaya bahwa entah bagaimana, dengan cara tertentu, ibu kami merasakan doa-doa ini dan Tuhan sedang menguatkannya. Bahkan di saat ini dan di tempat yang paling gelap sekalipun. Kami yakin ibu kami masih ada. Kami membutuhkan bantuan Anda. Penegak hukum bekerja tanpa lelah, berusaha membawanya pulang dan menemukannya. Dia diambil dan kami tidak tahu di mana. Dan kami membutuhkan bantuanmu. Aku kesini bukan hanya minta doa, tapi juga meminta dukunganmu dimanapun kamu berada, meski jauh dari Tucson. Jika kamu melihat sesuatu, mendengar sesuatu, jika ada apapun yang terasa aneh bagimu, segera laporkan kepada penegak hukum. Kita sedang berada di saat-saat keputusasaan. Dan kami membutuhkan bantuanmu. Walau kasus ini terbuka untuk publik, belum jelas apa yang diketahui keluarga Guthrie dan apakah mereka tahu petunjuk yang diikuti penegak hukum. Dan juga tidak jelas apa yang sedang diikuti oleh para penyelidik yang paling dekat dengan kasus ini saat ini. Kita sudah mendengar dari sheriff, tapi masih banyak hal yang belum kita ketahui soal lingkaran dalam penyelidikan ini. Namun, kita sedang mempelajari petunjuk potensial. Itu berkaitan dengan seseorang yang terlihat mengenakan masker, jaket, sarung tangan, dan ransel di depan rumah Nancy Guthrie sekitar waktu dia menghilang. Sheriff Kabupaten Pima mengatakan pakaian yang dikenakan orang dalam video kemungkinan besar dibeli di Walmart. Kini, pakaian ini tak hanya ada di Walmart, mereka menyebutnya sebagai kemungkinan. Tapi ketika Anda menyebut Walmart, Anda menambahkan pakaian itu ke tas ransel yang menurut FBI adalah salah satu yang hanya dijual di Walmart, yaitu tas ransel Ozark Trail Hiker 25 liter. Hanya di Walmart Anda bisa mendapatkannya. Fox News melaporkan sarung senjata di pinggang pria, itu memang tampaknya adalah sarung senjata. Harganya sekitar $10 jadi cukup murah dan dijual di beberapa Walmart. Dan mereka menemukannya tersedia di 5 Walmart di wilayah Tucson.
Kita akan melihat bagaimana hal itu membantu mengidentifikasi apakah orang di video itu adalah yang kita maksud. Apakah mereka baru membeli pakaian dan tas ransel itu? Ini bisa membantu melacak siapa orang tersebut. Sekarang mari kita bahas laporan baru yang masuk dan mendapat banyak perhatian. Ini berasal dari afiliasi Columbia Broadcasting System di Phoenix, seorang reporter, Brianna Whitney, yang merupakan reporter kejahatan sejati. Di sana, dia membawakan sebuah seri berjudul True Crime Arizona. Dia merilis sebuah cerita yang mengatakan bahwa dia memiliki sumber orang dalam yang memberitahunya hal itu. Penegak hukum yakin Nancy Guthrie menjadi korban perampokan gagal. Maksud orang yang masuk ke rumahnya bukan membawa Nancy Guthrie, tapi mencuri barang-barang. Pasti ada sesuatu di rumah itu yang membuatnya jadi korban perampokan gagal. Artinya, awalnya mereka tidak berencana menculik Nancy Guthrie. Laporan itu kini masih diperdebatkan oleh Sheriff Pima County. Berikut pernyataan Sheriff kepada kami. Departemen Sheriff Pima County tidak pernah menyebut ini sebagai perampokan gagal. Laporan yang mengatakan sebaliknya tidak akurat. Ini tetap menjadi penyelidikan yang sangat aktif. Jika kamu ingin menafsirkan pernyataan itu lebih jauh, pernyataan itu membantah laporan dan menyangkal bahwa departemen pernah menyebut ini kasus perampokan gagal. Dan untuk menyarankan hal itu, kata mereka, akan menjadi tidak akurat. Berbeda dengan mengatakan bahwa ceritanya sendiri sekarang tidak benar. FBI juga berbicara kepada Fox News yang meminta komentar, dan FBI mengatakan bahwa mereka tidak tahu dari mana cerita itu berasal. Jadi tampaknya biro itu juga sedikit memberikan perlawanan. Beberapa ahli menyarankan bahwa berita lokal Arizona menyebutkan siapapun yang masuk rumah Nancy tidak berniat membawanya. Pasti ada sesuatu di dalam yang akhirnya jadi seperti itu. Beberapa alasan yang mereka tunjukkan, ya, kamu lihat gambar seperti ini, yang satu ini dikeluarkan oleh TMZ. Gambar ini menunjukkan seseorang yang mencurigakan tertangkap kamera beberapa minggu sebelum hilangnya Nancy Guthrie. Beberapa gambar seperti ini telah diposting di media sosial, banyak di antaranya tak terkait kasus Guthrie. Di gambar ini terlihat seorang pria pada 23 Januari berjalan mundur di tangga depan rumah yang berjarak 6,5 mil dari rumah Nancy Guthrie. TMZ menyamarkan wajah pria itu, namun menyebutkan ia memiliki rambut wajah dan mirip dengan pria di rekaman pengawasan FBI dari rumah Nancy Guthrie. TMZ melaporkan FBI menelusuri ini sebagai petunjuk, namun belum jelas kaitannya dengan kasus Guthrie. Video ini diambil sekitar pukul 5 pagi, lalu seekor anjing menggonggong dan pria itu langsung lari. Saya membahas ini karena Nancy Guthrie. Sekitar pukul 2 hingga 2.30 pagi, alat pacu jantung Nancy Guthrie terputus dari iPhone-nya. Jadi, ini kemungkinan terjadi saat dini hari. Dan kita baru saja melihat video di mana ada contoh lain, orang-orang muncul di depan pintu rumah warga di Tucson, Arizona pada dini hari. Sekarang, di atas itu semua, kami juga sudah berbicara dengan para ahli tentang bagaimana hal ini terjadi. Ketika berbicara tentang penculikan, seorang wanita berusia 84 tahun dengan masalah kesehatan yang membutuhkan obat setiap hari adalah target yang sangat rentan, yang biasanya tidak menjadi sasaran penculik untuk meminta tebusan. Jadi, itu bisa saja mengarahkan Anda pada spekulasi bahwa ini adalah kasus perampokan yang gagal. Namun, para ahli penegak hukum menyatakan perampokan rumah tengah malam sangat jarang terjadi. Karena saat itu orang-orang ada di rumah dan sedang tidur. Jika Anda masuk dan ingin mengambil barang mereka, menghadapi konfrontasi dengan seseorang yang mungkin terbangun adalah hal terakhir yang Anda inginkan dalam situasi seperti itu. Biasanya, gedung komersial yang menjadi target para pencuri di malam hari. Saat melihat orang mencurigakan di depan tangga rumah Nancy Guthrie, ranselnya tampak sudah penuh saat mendekati pintu, hal yang tak biasa bagi seseorang yang berniat mencuri dari rumah. Afiliasi Columbia Broadcasting System di Phoenix menyebut sumber internal mereka mengatakan ini adalah kasus pencurian yang sangat salah. Lalu Sheriff Kabupaten Pima membantah laporan itu. Mari kita bahas lebih lanjut bukti yang kita ketahui di kasus ini, termasuk informasi tentang Walmart dan kemungkinan tempat pembelian pakaian. Kita melihat orang itu di depan rumah Nancy Guthrie
dan masih menunggu hasil DNA-nya. FBI mengirimkan pernyataan tentang sarung tangan yang ditemukan 2 mil dari rumah Nancy Guthrie. Sarung tangan tersebut ditemukan di ladang pinggir jalan. Agen menemukan 16 sarung tangan saat menyisir area bermil-mil di sekitar rumah Nancy. Saya tertarik saat mereka bilang sebagian besar sarung tangan itu dibuang sembarangan oleh para pencari. Namun, mereka menemukan satu sarung tangan yang memberi sedikit harapan. Dalam kasus ini, menurut FBI, kutipan tentang sarung tangan tampaknya cocok dengan milik subjek di video pengawasan. Kalimat itu pasti menarik perhatianmu. FBI menyebutkan Departemen Sheriff Kabupaten Pima mengirim sarung tangan ke laboratorium swasta di Florida. Sarung tangan dikirim Kamis, diuji Jumat, dan hasil awal diterima Sabtu minggu lalu. Saat ini, FBI menunggu kontrol kualitas dan konfirmasi resmi. Ketika hasilnya keluar, FBI menyatakan akan memasukkan profil DNA itu ke Combined DNA Index, sistem basis data DNA nasional mereka. Jika DNA itu milik orang yang pernah berurusan dengan hukum, pasti ada kecocokan. Basis data berisi orang yang pernah dihukum, ditangkap, atau ditahan. Sekarang, FBI belum memberikan detail lebih lanjut apakah ada sesuatu yang spesifik. Itu yang membawa sarung tangan itu ke rumah Nancy Guthrie. Selain fakta bahwa sarung tangan itu terlihat seperti yang dipakai dalam video oleh individu bertopeng dan bersenjata itu. Kita harus jelas bahwa sarung tangan itu bisa saja hanya sampah yang dibuang sembarangan. Selain itu, jika ada kecocokan di CODIS, hal itu sudah disebutkan. Itu bisa berarti ada seseorang dengan catatan kriminal sekitar 2 mil dari rumah Nancy Guthrie. Pada titik tertentu, mungkin itu tidak terkait dengan kasus ini, tapi Anda harus mengakui itu adalah petunjuk yang bisa berarti sesuatu dalam penyelidikan ini. Kini di minggu ketiga, tampak sarung tangan ini adalah nitril biasa yang dipakai di atas sarung tangan lain, seperti terlihat di video. Kami belum mendengar dari FBI apakah mereka menemukan DNA Nancy Guthrie pada sarung tangan itu. Penyelidik menemukan DNA di rumah Nancy yang bukan milik dirinya, keluarga, atau orang terdekat, tapi belum diketahui pemiliknya. Juga belum jelas apakah itu milik seseorang yang masuk ke rumahnya dengan niat buruk, atau mungkin seseorang yang ada di rumahnya untuk membantu, mungkin orang yang dipekerjakan untuk membantu, seperti tukang kebun atau petugas kolam renang yang kabarnya sudah menyerahkan sampel DNA. Sekarang, sheriff belum mengungkapkan bukti apa yang mereka temukan di dalam rumah Nancy Guthrie. Kita tahu bahwa ada darah di tangga depan dan darah itu cocok dengan Nancy Guthrie, seperti yang kita lihat di video dari News Nation ini. Sheriff juga mengatakan bahwa penegak hukum belum memiliki tersangka dalam kasus ini. Tapi dia mengatakan sesuatu yang menarik yang menurut saya perlu kita bahas. Setelah penggerebekan rumah 2 mil dari rumah Nancy Jumat malam, terjadi pemberhentian lalu lintas dramatis. Seorang pria ditahan lalu dibebaskan. Sheriff mengatakan kepada media bahwa orang yang dihentikan di pemeriksaan lalu lintas Culvers adalah pihak terkait kasus ini. Dia awalnya mengatakan hal itu ke Fox News, namun kini sudah dibebaskan. Columbia Broadcasting System di Phoenix melaporkan DNA dari kendaraan sedang diuji. Sekarang penggerebekan itu berlangsung dengan cepat. Pada Jumat malam, kami melihat tim Special Weapons and Tactics bergerak masuk. Rumah itu, yang terletak di lingkungan kelas atas beberapa mil dari rumah Nancy Guthrie, memiliki surat perintah penggeledahan federal. Namun, NBC News melaporkan pihak berwenang cenderung tidak menganggap yang ditahan saat ini sebagai tersangka potensial. Saya ingin mengatakan bahwa kami masih berharap dan kami masih percaya sekarang. Dalam video barunya, Savannah tetap berharap ibunya masih ada dan kisah ini bisa berakhir bahagia setelah mimpi buruk ini. Sheriff mengatakan kepada The New York Times bahwa penyelidikan akan terus berlanjut apapun yang terjadi. Dan dia mengatakan ini, dan inilah kalimat yang cukup mendapat perhatian selama akhir pekan ketika membahas soal mengakhiri kasus ini. Kutipan, entah 1 jam, minggu, bulan, atau tahun lagi, kami tetap tidak akan menyerah. Kami akan menemukan Nancy dan orang ini, kata Sheriff Chris Nanos kepada The New York Times. Sekarang, ada perkembangan lain yang terjadi hari ini yang menurut saya perlu kita bicarakan. TMZ
terus mengatakan bahwa mereka menerima email dari seseorang yang mengaku tahu di mana Nancy Guthrie berada dan siapa yang membawanya. Belum jelas apakah email ini asli, tapi Harvey Levin dari TMZ mengatakan, hari ini mereka menerima surat baru dari penuntut pembayaran untuk memberikan informasi. Orang ini telah mengirim 3 email, awalnya meminta 1 Bitcoin untuk informasi yang diklaim mereka miliki. Menurut TMZ, surat hari ini disebut berisi kutipan. Saya tahu apa yang saya lihat 5 hari lalu di selatan perbatasan dan diminta diam. Saya tahu siapa dia, pasti Nancy bersama mereka. Akhir kutipan. Sekarang, orang yang mengirim email-email ini tampaknya berbeda dari siapapun yang berada di balik 2 catatan tebusan yang diduga diterima TMZ dan stasiun televisi lokal di Tucson yang meminta Bitcoin. Dengan 2 tenggat waktu yang sudah lewat, tidak jelas seberapa serius FBI menanggapi orang ini yang terus mengirim email ke TMZ. FBI kini menawarkan $100.000 untuk informasi yang mengarah ke Nancy Guthrie atau pihak yang membawanya dari rumah pada 1 Februari. Jika Anda tahu tentang Nancy Guthrie, hubungi Sheriff Pima di 5203-514-900 atau FBI di 1800. Hubungi FBI atau kunjungi tips.fbi.gov. Bergabunglah bersama kami sekarang untuk membahas lebih lanjut tentang kasus ini. Mantan agen FBI Greg Rogers, terima kasih telah bergabung di Law and Crime dalam debat hari ini usai laporan Arizona dari stasiun televisi yang mengklaim memiliki sumber. Teorinya adalah bahwa ini merupakan perampokan yang gagal dan Nancy Guthrie awalnya bukanlah target. Sheriff dan FBI tampaknya menolak teori itu. Menurutmu bagaimana? Berdasarkan yang kita ketahui sejauh ini, apa yang mungkin terjadi di sini? Saya sendiri agak meragukan teori perampokan gagal itu karena beberapa alasan, yaitu ketika Anda memang begitu. Menurut saya sudah jelas dari videonya, bisakah ini individu yang mendekati pintu depan membuat banyak kesalahan, perencanaan sebelum operasi yang sangat buruk. Tapi rata-rata kamu tahu pencurian itu, menendang pintu, kamu tahu mencuri apa yang akan mereka ambil. Maksud saya, apakah orang yang memberi informasi itu bilang mereka yakin ada sesuatu yang sangat berharga di rumah Guthrie? Itu lingkungan yang aneh untuk melakukan seperti pencurian. Mereka tidak akan ke sana hanya untuk mencuri televisi atau barang semacam itu. Jadi saya sangat meragukan hal itu. Saya tidak berpikir itu teori yang masuk akal. Dan pencuri biasanya juga tidak menculik orang-orang yang ada di dalam rumah. Maksud saya, mereka tragis, dan saya tidak bermaksud terdengar sinis. Namun sebagian besar pencuri hanya melumpuhkan penghuni rumah, melukai mereka, lalu meninggalkannya. Maksud saya, mereka tidak berkepentingan membawa seseorang. Mereka hanya mencuri apa yang diinginkan lalu pergi. Ya, saya tahu stasiun televisi ini. Mereka tetap mendukung laporan mereka. Kita tunggu saja sampai semuanya jelas apa yang sebenarnya terjadi. Dan kita hanya bisa tahu sebatas dari luar saja. Kamu tahu, kita sudah punya para ahli yang bilang, dan mungkin orang-orang tidak menyadari hal ini bahwa kamu tahu, pencurian rumah biasanya tidak terjadi pada malam hari karena orang-orang ada di rumah dan mereka sedang tidur. Dan hal terakhir yang kamu inginkan, jika kamu ingin mencuri sesuatu, adalah berhadapan langsung dengan orang di dalam rumah. Benar, beberapa gedung komersial memang jadi target. Tapi saat mendengar itu, saya juga bertanya-tanya, apalagi karena kita sudah tahu dan bahkan saat ini sedang membicarakannya. Orang ini membuat banyak kesalahan saat muncul di depan pintu dan tidak tampak seperti dalang kriminal canggih, setidaknya di permukaan. Seberapa sering orang tahu dan memikirkan hal itu lalu berkata, mungkin ada seseorang di rumah yang tidur. Sayangnya memang ada para profesional yang pekerjaannya seperti itu. Mereka berpindah dari kota ke kota, melakukan perampokan, lalu pergi lagi, dan mereka sebenarnya sangat ahli dalam apa yang mereka lakukan. Dan itu semua hanya sebuah taruhan, tapi maksud saya itu memang begitu. Taruhannya adalah cukup jelas bahwa kemungkinan seseorang berada di rumah pada jam itu cukup besar.
Kamu pasti tahu mereka ada melakukan pengawasan, apalagi saat dia tidak ada, akan mudah melihatnya pergi dengan mobil. Setelah itu kamu cukup masuk dan ambil apa saja yang diinginkan. Di jauh yang saya tahu tidak banyak barang yang diambil dari para penghuni, jadi kecuali, sekali lagi kecuali, ada sesuatu yang sangat berharga yang mungkin dia miliki seperti berangkas, dan hanya itu yang mereka ambil. Itu satu hal, tapi rumahnya tidak dibobol dengan cara pencurian tradisional pada umumnya. Kamu tahu, masih banyak barang berharga di sana yang tetap ada. Mereka berada di rumah itu sekitar 40 menit. Benar? Mereka cukup lama di sana dan bisa saja mengambil seluruh isi rumah jika itu tujuannya. Benar? Kamu punya garis waktu di mana menurutku itu sedikit lewat jam 1 pagi, kamu tahu? Jam 1.30 di mana kamera bel pintu terputus. Sekitar 45 menit kemudian, alat pacu jantungnya terputus dari iPhone. Berita lain yang masuk karena kita tahu bahwa tas ransel itu adalah salah satu yang hanya dijual di Walmart kan? Jenis yang dia punya itu satu-satunya tempat kamu bisa mendapatkannya. Sheriff sekarang menyebutkan pakaian orang ini dan saya penasaran apakah itu juga termasuk maskernya. Mungkin itu bukan kupluk berlubang, melainkan masker asli. Kamu pasti penasaran berapa orang di Tucson, Arizona yang beli itu, apalagi dengan cuacanya yang beda dari Denver. Right. Fakta semua barang ini mungkin dari Walmart, apa dampaknya untuk penyelidikan ini? Oh, itu sangat besar. Kami telah memecahkan beberapa kasus yang paling yang penting yang bisa saya ingat, kami memecahkan kasus pembunuhan berantai Joseph Duncan di Coeur d'Alene, Idaho, dan dia pimpinan satu kegaris dan di anak-anak dalam kejahatan di seluruh negeri. Dan itu karena dia meninggalkan beberapa barang di salah satu rumah di mana nomor Universal Product Code-nya dilacak kembali ke Home Depot. Dan kemudian setelah Anda mengetahui lokasi mana yang mereka gunakan, ada kamera video, Anda punya struk pembelian, melihat apakah mereka menggunakan kartu kredit. Anda benar-benar bisa melacak siapa yang membeli barang tertentu itu, sistem inventaris di Walmart dan Home Depot manapun. Hal-hal seperti itu sangat rinci sehingga Anda dapat melacak hingga detail terkecil. Sampai siapa yang membelinya. Dan jika mereka tidak menggunakan kartu, jika mereka berhati-hati dan mencoba berhati-hati serta menggunakan uang tunai, Anda tetap bisa mengetahui kapan barang dijual dan melihat rekaman video. Kami telah memecahkan beberapa kasus dengan cara ini. Itu adalah temuan yang sangat-sangat penting. Saya berharap itu akan sangat membantu. Saya juga berpikir begitu, karena saat cerita ransel muncul, Anda bertanya-tanya kapan ransel itu dibeli dan apakah itu ransel lama. Saya juga tidak tahu ransel itu hanya dijual di Walmart. Namun, jika soal pakaian semua cocok dan satu orang membeli semuanya, hasilnya bisa sangat besar. Saya tahu soal ini. Kemarin, muncul petunjuk besar lain atau setidaknya terlihat begitu bagi kita. Ada sarung tangan di luar, ditemukan sekitar 2 mil dari rumah. Kalimat yang menarik perhatian adalah sarung tangan itu tampak cocok dengan yang dipakai orang di tangga depan. Jadi, maksudnya hanya seperti sarung tangan lateks, semua orang bisa punya itu. Berdasarkan pengetahuan kita dari pengujian DNA, apa yang bisa diharapkan jika hasilnya dapat dimasukkan ke kodis, basis data itu? Oh, itu mungkin petunjuk terbesar yang kita miliki saat ini. Jika itu benar-benar sarung tangannya, saya bisa meyakinkan Anda bahwa orang-orang bekerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Mereka sudah mengidentifikasi DNA-nya dan mereka akan menjalankannya melalui CODIS. Sayangnya yang kebanyakan orang gak sadari adalah, ya kecuali jika Anda punya riwayat kriminal atau pernah di militer atau pernah menjadi agen federal, DNA Anda tersedia karena Anda sudah pernah diuji. Tapi itu sebagian besar masyarakat Amerika belum pernah diuji. Jadi kalau dia tidak ada di kodis, mereka akan mencocokkan itu lewat database sejarah. Kita hanya seperti itu lagi.
Kasus lain yang baru saja terpecahkan dengan cara itu adalah kasus Kohlberger di Idaho, di mana dia membunuh anak-anak itu di universitas di Moskow. Kasus itu terpecahkan berkat DNA, itu saja. Dia meninggalkan sarung pisau berisi DNA ayahnya, lalu dilacak lewat database sejarah, tahu kan? Dan kemudian tentu saja kita mengetahui bahwa Brian Kohlberger adalah seorang mahasiswa, kamu tahu, di sebuah universitas 10 mil jauhnya. Jadi kasus-kasus diselesaikan dengan cara seperti itu. Jadi saya benar-benar berharap bahwa itu adalah sarung tangan yang sebenarnya, kita akan mengetahuinya. Tapi sekali lagi itu menunjukkan bahwa kamu bisa membuat banyak penilaian berdasarkan kecanggihan dan bakat seseorang. Siapapun subjekmu berdasarkan perencanaan sebelum dan sesudah operasi mereka, dan perencanaan sebelum operasi dia sangat buruk, tahu kan? Ya, dia memakai ransel dengan perlengkapan reflektif di seluruhnya. Dia juga tidak membawa apapun untuk mengatasi dia membawa ransel, bisa saja membawa lakban atau cat semprot untuk menonaktifkan kamera ring dengan cepat, tapi justru memilih mengambil semak-semak yang mana menunjukkan kurangnya perencanaan sebelumnya secara total. Tapi perencanaan pasca operasi untuk melempar sarung tanganmu, yang kamu tahu saya sudah pernah melihat hal seperti itu di beberapa kasus. Tapi kenapa kamu melakukan itu? Kenapa kamu tahu itu? Itu membuatmu mempertimbangkan kecerdasan orang yang kamu ajak kerjasama. Karena kamu bisa membawa sarung tangan itu ke tempat sampah, kamu tahu 100 mil jauhnya, atau kamu bisa membakarnya. Namun membuang dan meninggalkannya di tempat lain benar-benar membuatmu bertanya-tanya tentang seberapa cerdik orang yang kamu hadapi. Ya, soal itu. Kalau memang itu sarung tangannya, setelah semua ini, sepertinya begitu yang akan mereka lakukan. Aku jadi bertanya-tanya apakah memang begitu, karena memang terasa seperti itu. Mereka tampak kurang cerdas di depan kamera, misalnya membuang sarung tangan. 2 mil dari rumah Nancy Guthrie, rasanya seperti itu. Akan aku jelaskan itu. Nggak bisa jelasin itu. Kamu tahu, kalau itu memang yang terjadi dan kita akan lihat. Tapi meskipun begitu, karena kamu tahu, kamu memang melihat ke kamera. Aku juga kepikiran sama penutup wajahnya, dan itu seperti penutup wajah yang dipakai pencuri di film komedi. Maksudku, itu masih lebih banyak memperlihatkan wajah dibanding pilihan lain. Yang lain bisa menutupi mulut dan mata juga tidak terlihat. Kenapa kamu pakai itu? Semoga bisa membantu menemukan dia. Aku senang dia pakai, tapi topeng itu terlihat bodoh. Jika kamu ingin masuk ke rumah seseorang dan sadar itu sudah terjadi, kamu mengerti maksudku. Kini kita memasuki minggu ketiga kejadian ini. Melihat semua kesalahan di kamera, apa kamu heran kasus ini belum terpecahkan? Ya, saya sangat terkejut. Dan sekali lagi, bukan bermaksud terdengar sinis, tapi waktu sangatlah penting mengingat kondisi kesehatannya dan masalah lainnya. Tapi saya pikir selama minggu pertama saya sempat berpendapat bahwa mereka hanya sangat berhati-hati karena ada surat-surat pemerasan itu. Mereka berusaha semaksimal mungkin untuk memverifikasi keaslian surat-surat itu dan memastikan berurusan dengan orang yang sebenarnya. Tapi faktanya sepertinya memang tidak ada verifikasi nyata yang benar-benar solid tentang bukti kehidupan. Tidak ada foto, mereka juga tidak berurusan langsung dengan siapapun. Penculik itu sangat mengkhawatirkan dan menurut saya jelas. Juga dalam cara keluarga sekarang dan video-video yang mereka unggah, saya yakin semua dilansharin dengan perencanaan matang, termasuk berdiskusi dengan profiler tentang isi video-video tersebut. Jadi setelah beralih dari berbicara langsung kepada penculik menjadi berbicara kepada publik, dan itu adalah dua hal yang sangat berbeda. Karena kita sudah melihatnya. Dan Anda tahu, saya sudah bilang sebelumnya, seperti Anda tidak perlu menjadi ahli bahasa tubuh untuk tahu apa yang terjadi. Savannah mengerti. Anda tahu, tidak ada yang tahu apa yang sedang dia alami. Tapi untuk memahami betapa hancurnya dia, itu sangat nyata, bukan? Dan itu adalah mimpi buruk yang tidak seorang pun ingin alami. Namun, saat Anda melihat pesan dari keluarga yang berusaha memanusiakan dirinya, beberapa video awal diunggah olehnya,
Lalu satu lagi terkait dugaan surat tebusan menjelang tenggat waktu, di mana itu lebih seperti seruan kepada publik dan mengatakan, Anda tahu, jika Anda melihat sesuatu, katakan sesuatu. Dan nadanya hampir seperti itu. Lebih mirip dengan Savannah Guthrie dari acara Today Show yang kita semua kenal. Tapi tadi malam dia bilang kamu bisa melakukan hal benar, seolah berbicara pada seseorang. Entah itu penculik ibunya atau orang yang tahu pelakunya, siapapun itu tetap seperti di balik layar, meski videonya terlihat autentik. Apa saya rasa saran yang bisa diberikan FBI kepada anggota keluarga dalam situasi seperti itu? Kami memiliki profiler psikologis yang sangat berbakat yang sedang menangani kasus ini. Mereka ada di sana dan mereka benar-benar bekerja. Pesan-pesan itu ditujukan secara khusus. Bahasa yang digunakan sangat dipertimbangkan. Maksud saya ada sebuah pesan-pesan itu memang bukan sesuatu yang spontan. Setiap pesan punya alasannya, saya tidak akan. Saya tak heran jika ini berkaitan dengan individu itu yang terus mengirim pesan dan email ke media mengatakan dia tahu siapa pelakunya. Saya sangat curiga dengan itu karena individu tersebut sudah berkali-kali punya kesempatan untuk membuktikan kebenarannya tapi belum pernah melakukannya. Dan maksud saya, setiap kali biro dan kantor syerif Kabupaten Pima menahan seseorang untuk diinterogasi, orang itu bisa saja mudah maju dan berkata itu bukan dia. Kami menangkap orang yang salah. Kamu akan benar-benar membuktikan kebenaranmu karena kamu bilang kamu tahu siapa orangnya, tapi itu tidak terjadi. Jadi, ya. Saya tahu yang terbaru karena TMZ hari ini bilang mereka mendapat satu lagi. Sepertinya ini pesan keempat dari orang ini dan isinya berbeda. Maaf, cara orang itu sangat berbeda dengan tindakannya. Email keempat diterima hari ini dari seseorang yang bilang mereka bukan penculik Nancy Guthrie, tapi tahu soal itu. Kamu tahu, ada bagian yang kamu lihat dan pikir ini mungkin. Ini benar-benar pendekatan yang sangat berbeda dibandingkan dengan email awal, yang isinya saya ingin uangnya lalu tidak ada tanggapan sama sekali. Tapi di email-email ini, itu membuat saya berpikir. Mereka membahas soal melintasi perbatasan dan Meksiko. Di pekerjaan saya sebelumnya, saya pernah melewati Nogales, pintu masuk di selatan Tucson. Seperti banyak orang yang pernah melintasi perbatasan, masuk ke Meksiko jauh lebih mudah daripada menjawab pertanyaan saat kembali. Mereka tidak benar-benar memeriksa kendaraan, mereka hanya melambaikan tangan agar kamu lewat. Rasanya seperti melewati gerbang tol, kan? Seberapa besar kemungkinan FBI bekerja sama dengan otoritas Meksiko hanya untuk memantau apakah ada sesuatu yang muncul? Bahwa seseorang, terutama setelah video ini dirilis, orang yang ada di tangga depan itu mungkin sudah menyeberang ke seberang perbatasan dengan harapan bisa menutupi jejak mereka dengan lebih baik. Benar kan, saya jamin Federales, Polisi Federal Meksiko adalah rekan kami. Sudah terlibat dalam kasus ini sejak awal. Maksud saya benar-benar sejak awal sekali karena jaraknya yang dekat, betapa dekatnya Tucson dengan perbatasan. Dan sekali lagi seperti yang sudah Anda katakan sangat mudah untuk berkendara ke Nogales, memang begitu, tapi ada kamera dan memang ada. Selain itu, berdasarkan pengalaman bertahun-tahun menangani kasus kartel, saya yakin Polisi Federal Meksiko memiliki hubungan yang sangat dekat dengan kartel. Mereka memang punya dan mereka sudah berbicara dengan mereka tentang hal ini. Karena jika dia berada di Meksiko, terutama jika dia berada di daerah Nogales, kartel generasi baru sangat aktif di sana. Mereka pasti tahu tidak ada yang terjadi di wilayah kartel tanpa sepengetahuan mereka. Saya tidak bilang saya benar-benar tak percaya ini berkaitan dengan kartel. Saya yakin mereka tahu itu. Polisi Federal Meksiko sudah membicarakannya dengan mereka karena tak ada yang terjadi di wilayah mereka tanpa sepengetahuan mereka.
Saya juga penasaran, awalnya berpikir begitu sebagai orang biasa yang hanya menonton kasus ini dan melihat dekatnya dengan perbatasan. Jadi, muncul pertanyaan, apakah ini urusan kartel? Tapi kalau dipikir-pikir lagi, kalau kamu memang berbisnis narkoba, hal terakhir yang kamu inginkan adalah menarik perhatian seperti ini ke dirimu sendiri kan? Apakah itu cara berpikir yang masuk akal? Seperti, Mengambil 84.000 dari kartel itu benar-benar cuman recehan buat mereka. Ya maksud saya, ini bukanlah sebuah orang-orang sering membicarakan tentang penculikan yang berhubungan dengan kartel di Meksiko. Tapi itu sama banyaknya berkaitan dengan politik seperti halnya dengan itu bukan bagian bisnis mereka yang benar-benar menghasilkan uang, tahu kan? Mereka mungkin menculik anggota keluarga dari seseorang yang mencoba menuntut mereka atau dari seorang politisi. Mereka ingin orang itu melakukan sesuatu agar mendapat pelajaran. Jadi kartel-kartel belum masuk ke Amerika Serikat dan menculik tokoh-tokoh terkenal. Untuk 4 dan 6 juta dolar itu lagi-lagi itu jumlah uang yang tidak berarti bagi mereka. Mereka tidak ingin diperhatikan seperti itu. Di pemerintahan saat ini, perhatian yang didapat jauh lebih banyak dari keinginan mereka. Jadi melakukan sesuatu seperti ini tidak masuk akal. ya tidak, itu poin yang bagus. Ya, itu sesuatu yang menurut saya bagi banyak dari kita yang melihat dari luar. Ketika Anda melihat, Anda tahu, Anda hanya memikirkan perbatasan dan tentu saja beberapa aktivitas di Meksiko. Seperti yang Anda katakan, ini memang terasa tidak masuk akal dan banyak pertanyaan belum terjawab. Kini, di minggu ketiga kasus ini, Anda masih berharap ada akhir yang bahagia. Greg Rogers, mantan agen khusus FBI. Senang sekali Anda hadir di Law and Crime. Terima kasih sudah bersama kami. Dengan senang hati, terima kasih. Jika punya info tentang Nancy Guthrie, hubungi Sheriff Pima di 5203 514900. Anda dapat menghubungi FBI di 1800 call FBI atau tipsffbi.gov. Itu saja dari Law and Crime. Jangan lupa berlangganan di YouTube dan Spotify. Kami kini streaming di Peacock. Saya Chris Stewart. Sampai jumpa.